Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Bahkan sebuah kebetulan yang teramat sangat kebetulan sekalipun adalah tetap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah meleset walau sepersejuta mili. Maka orang-orang yang kamu temui, kejadian-kejadian yang dilewati pagi, siang, malam, selalu menyimpan misteri. Ada tujuannya, ada maksudnya. Jika kamu tidak berhasil menerjemahkan setiap detailnya karena terlalu megahnya rencana Allah tersebut, itu jelas bukan kabar buruk. Setidaknya pastikan saja kamu sukses mensyukuri setiap detik rencana tersebut, selalu berterima kasih. Itu pun sudah lebih dari cukup. Kenapa kamu pamer? Karena kamu tidak bahagia. Orang-orang yang bahagia, dia tidak perlu menceritakan hidupnya, prestasinya, hal-hal hebat yang dia lakukan, apalagi sekedar mengumumkan hal-hal sepele lainnya ke orang lain. Tidak perlu. Orang lain kadang lebih tertarik atas aib, kesalahan, atau kegagalan orang lain. Asyik sekali mengomentarinya hingga lupa dia juga punya aib, kesalahan, dan kegagalan yang sama banyaknya. Orang lain kadang lebih suka mengurusi urusan orang lain, kehidupan orang lain. Asyik sekali membahasnya sampai lupa dia juga punya urusan dan kehidupan yang tidak lebih baik. Demikian. Pastikan saja itu bukan kamu. Rasa sabar tidak bisa menjanjikan bahwa kamu akan memiliki seseorang atau sesuatu pada akhirnya. Tidak bisa. Tapi rasa sabar bisa menjanjikan ketentraman hatimu apapun yang terjadi, termasuk jika kamu gagal memiliki semuanya. Dan sungguh itulah hakikat kesabaran yang sebenarnya. Jika menangis bisa menyelesaikan masalahmu, maka urusan di dunia ini lebih gampang. Sayangnya tidak. Menangis bahkan bisa menambah masalah. Setidaknya bikin mata merah, bengkak, sembab. Silahkan menangis secukupnya, seperlunya saja. Lantas hapus air matamu, mulai menyusun rencana, mulai berubah. Hidupmu harus dilalui dengan gagah, bukan merangkak hina. Banyak orang begitu berhati-hati ketika memasukkan makanan ke dalam mulutnya, tapi mereka tidak berhati-hati ketika mengeluarkan ucapan dari mulutnya, sehingga seringnya banyak melukai hati. Jika kamu mendengarkan semua ucapan orang, maka dunia ini bisa gelap gulita oleh asap hitam pikiran negatif. Tutup pintu rapat-rapat. Jauhi orang-orang yang memang suka bicara begitu, negatif, melukai, memfitnah, dan sejenisnya.
percaya sajalah, sepanjang kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, maka yang terbaiklah yang akan kembali padamu. Langkahmu akan meninggalkan jejak di bumi, sedangkan lisanmu akan meninggalkan bekas di hati. Maka berbahagialah bagi orang yang tidak menghina, tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak menyinggung siapapun dengan tajamnya lisan. Ucapan dari lisanmu itu seperti obat. Dosis yang tepat akan bisa menyembuhkanmu. Tapi jika berlebihan, maka justru akan sanggup membinasakanmu. Jika ada kata-kata yang melukai hatimu, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan biarkan mengendap di hati, agar hatimu tidak penat. Lisan seorang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika hendak bicara, maka dia akan bertanya lebih dulu pada hatinya. Jika perkataannya bermanfaat, maka dia akan bicara. Jika tidak, diam adalah pilihannya. Dan begitu pula sebaliknya, hati orang jahil ada di bawah kendali lisannya. Ketika sekolah, kamu mendapatkan pelajaran lebih dulu, baru kemudian diberi ujian. Sedangkan dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan ujian lebih dulu, baru kemudian mendapatkan pelajaran. Maka tak perlu heran jika dalam hidupmu ada banyak sekali ujian, karena setelahnya kamu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ketika kamu mati, yang bisa kamu bawa hanyalah yang ada di dalam hati, jiwamu. Sedangkan yang terikat dengan fisik, dunia, semua ditinggalkan. Maka mulailah mengisi hati dan jiwamu dengan hal-hal yang bergizi, bukan malah asyik pamer fisik dan dunia yang jelas-jelas tidak akan pernah dibawa.